Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan soal ya. Kita fokus ke pembahasan soal tentang aritmetika ya. Kita lihat perbandingan panjang, lebar dan tinggi sebuah balok adalah 5:4:3. 5:4:3 ya. Jika volume balok tersebut adalah 1620 cm kubik, maka panjang balok tersebut adalah ini kan perbandingan ya, berarti di sini adalah panjang banding lebar banding tinggi itu sama dengan 5:4:3. Volume, nah, volumenya kan 1620. Kalau misalkan panjangnya itu A, misalkan. Kalau namanya perbandingan kan berarti selalu ada sesuatu yang dibandingkan ya. Misalkan panjang tersebut adalah 5A, maka saya buat di sini adalah 5A banding 4A banding dengan 3A. Sehingga volume balok, V balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kan gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Maka 5A dikali dengan 4A dikali dengan 3A. Kita dapatkan 60A pangkat 3. Ini volume baloknya 1620. Sehingga kalau kita sederhanakan, saya tulis A pangkat 3 sama dengan 1620 kita bagi dengan 60. Nah, itu kan. Sehingga A pangkat 3 kita dapat 1620 dibagi 60, kita surat nolnya 162 dibagi 6. Kita hitung setelah kita dapatkan 27 ya. 27. Nah, dari sini kita sudah mendapat hasil bahwa A pangkat 3 sama dengan 27. Saya ganti warna ya. A pangkat 3 sama dengan 27 berarti A adalah sama dengan 3 gitu kan. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, karena A-nya 3 berarti panjang yang sebenarnya P sama dengan kan tadi 5A berarti 5 kali 3. Berarti P-nya sama dengan 15 cm. Begitu. Kalau cari lebarnya berarti 4 kali A, 4 kali 3 12. Dan tingginya 3 kali A, 3 kali 3 9. Jadi di sini adalah panjang balok tersebut adalah 15 cm. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Diketahui keliling alas sebuah kaleng berbentuk silinder adalah 6 cm ya. Jika volume kaleng tersebut adalah 99 cm kubik, maka tinggi kaleng tersebut adalah, nah, kita harus mencari untuk silinder kira-kira seperti ini ya. Nah, kita bentuk silinder kayak tempat sampah gitu ya. Ini contoh bentuk silinder dengan alasnya berbentuk kalengnya, alasnya kelilingnya itu sama dengan 6V ya, kelilingnya sama dengan 6V. Karena kaleng itu berbentuk lingkaran ya, berarti kan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. 2V kali R. Nah, karena di sini keliling alasnya berbentuk silinder itu sudah 6V, berarti kan 6V sama dengan 2VR. Nah, di sini kita sudah bisa menghilangkan 2V, tinggal 3. Sehingga dapatlah kita R sama dengan 3 cm. Nah, R-nya sudah dapat kita 3 cm ya. Jika volume kaleng tersebut 99V volume. Kita tahu bahwa volume itu rumusnya adalah
volume tabung atau silinder ya. V tabung, volume tabung atau silinder itu sama dengan luas alas. Luas alas dikalikan dengan tinggi tabung kan gitu ya, atau tinggi silinder. Nah, di sini luas alasnya itu adalah luas bentuk lingkaran, yaitu pi dikalikan dengan r kuadrat. Nah, tinggi tabungnya kita bikin di sini adalah T, atau tinggi tabungnya T. Sehingga volume di sini kan adalah sudah dapat ya 99 V. Nah, karena R-nya di 3, berarti 99 V sama dengan 3 kuadrat kan, R-nya 3. 9 V dikalikan dengan T, ya kan? Berarti T-nya sama dengan 99 V dibagi dengan 9 V. Sehingga kita dapatkan tinggi tabungnya atau tinggi silinder sama dengan 11 cm. Nah, begitu ya. Saya kira cukup bisa mudah untuk dipahami ya. Jawabannya adalah D. Oke, cukup ya. Mari kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Untuk soal nomor berikutnya ya. Jika diameter lingkaran 1 adalah 4 kali diameter lingkaran 2 ya, maka perbandingan luas lingkaran 1 dan 2 adalah Jadi berarti lingkaran 1 L1 ya, saya tulis di sini L1 sama dengan bukan L1, diameter ya. Diameter 1 itu sama dengan 4 kali dari diameter kedua. Gitu ya. Sehingga jari-jarinya kan setengahnya, ini kan berarti kan sama dengan, berarti sama aja kan gitu ya. Berarti R1 itu sama dengan 4 kali dari R2 kan gitu ya. Nih konsepnya di sini. Ya kan? Nah, selanjutnya kita akan melihat perbandingan luasnya. Maka luas 1 dibanding dengan luas 2 itu kan luas itu kan sama dengan VR kuadrat ya, R1 kuadrat dibagi dengan VR2 kuadrat. Karena sama-sama V sehingga luasnya tinggal perbandingan jari-jari kuadratnya. R1-nya sama dengan R1 kuadrat, kita bisa ganti 4R R2 kuadrat gitu kan. Dibanding ini L1 dibanding dengan L2. R2 tetap R2 kuadrat itu. Sehingga luas pertama dibanding dengan luas kedua sama dengan 16 R2 kuadrat dibagi dengan 1R kuadrat. Nah, kita coret sehingga luas 1 banding luas 2 sama dengan 16 banding 1. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan segitiga sama sisi berikutnya ini ya. Nilai dari Y dikurang X. Ingat, karena sama sisi ya. Segitiga sama sisi ya. Saya bilang ini segitiga sama sisi, maka masing-masing sudutnya ya. Masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Berarti ini tuh 60 derajat ya. Ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Saya tulis di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 60 derajat. Seperti itu ya. Nah, di sini sama sisi itu kan karena di sini totalnya 60 derajat, berarti 60 derajat sama dengan X tambah X tambah X atau 3X derajat. Sehingga kita dapatkan nilainya bahwa X derajatnya sama dengan 60 derajat dibagi dengan 3 atau X derajatnya sama dengan 20 derajat. Sekarang 20 derajat, perhatikan ini segini, ini 20 segini ya. Di sini 20 derajat. Sini 20, sini 60, maka di sini adalah segini doang, berarti kan totalnya kan harusnya 180 ya. Maka yang di sini 20 tambah 60 80, berarti kurangnya 100 derajat. Di sini 100 derajat di sini.
Tuh. Karena total dari segitiga sudut yang saling berpelurus itu 180, maka yang Y itu yang ada di sini ya. Nah, di sini ini kan 100, ini ke sini kan 100 di sini. Ini 100. Berarti yang ke sini doang yang saya arsir warna merah ini itu adalah 180 derajat dikurang dengan 100 derajat atau sama dengan 80 derajat ya. Jadi Y-nya sama dengan Y derajat sama dengan 80 derajat. Nah, kita sudah dapat nih nilai Y-nya. X-nya sudah dapat. Maka nilai dari Y dikurang X ya. 60 ya. Y dikurang X derajat berarti sama dengan 80 derajat dikurang 20 derajat atau sama dengan 60 derajat. Nah, gitu ya. 60 derajat kita silang yang E gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian ya yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Nantikan video-video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan soal-soal yang hampir mirip dengan bidang datar, dengan sudut, aritmatika ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan mohon maaf jika ada salah kata, salah penerangan. Mohon dikoreksi, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.